Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gadis Channel Fitrialani dari kelas 1C di 4 Keuangan, absen 14. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari pengantar bisnis, yaitu membuat plan bisnis. Di sini saya membuat plan bisnis dengan judul Deep Talk Coffee. Ini ada profil singkat dari usahanya dengan nama Deep Talk Coffee. Deep Talk Coffee ini bergerak di bidang F&B, khususnya minuman. Untuk bentuk usahanya sendiri yaitu usaha UMKM perorangan dengan target pasarnya yaitu pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja muda. Untuk lokasinya, nantinya saya ingin menempatkan di sekitar sekolah maupun kampus atau kantor yang di area perkotaan. Untuk selanjutnya ada filosofi logo. Filosofi logo dari Diplo Coffee ini adalah cangkir kopi yang melambangkan ruang yang menampung cerita. Ia diam, sederhana, tapi siap menerima apapun yang dituangkan. Asap kopi yang melambangkan perasaan yang masih hangat dan juga pikiran yang terbuka. Dan kopi panas yang mengajarkan bahwa adalah obrolan yang paling seru itu lahir ketika suasana masih hangat dan juga santai, tidak terburu-buru, tidak dingin, dan juga tidak dipaksakan. Seperti Deep Talk itu sendiri, datang dengan perlahan, jujur, dan juga meninggalkan rasa yang menetap. Deep Talk Coffee ini bukan hanya sekedar minum kopi, tetapi memberi ruang untuk berhenti sejenak, menghangatkan pikiran, dan juga membiarkan cerita mengalir sebelum semuanya mendingin. Selanjutnya ada latar belakang yang mendasari saya ingin membuat usaha Dipto Coffee ini, yaitu karena perkembangan gaya hidup masyarakat, khususnya kalangan remaja dan pekerja muda, membuat konsumsi kopi tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga bagian dari aktivitas sosial. Banyaknya peminat kopi dengan harga yang terjangkau membuka peluang usaha kopi kekinian skala UMKM. Usaha Dipto Coffee ini hadir dengan konsep kopi lokal yang berkualitas, harga ramah, dan juga tempat yang nyaman. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi sederhananya. Yang pertama ada owner atau pendirinya, lalu nanti akan dibagi menjadi 3 manajer. Karena ini adalah usaha UMKM skala kecil, jadi hanya ada 3 manajer, yaitu manajer operasional yang nantinya akan mengawasi langsung untuk proses produksi dan juga pelayanan customer. Lalu juga ada manajer keuangan yang pastinya akan mengontrol bagaimana sistem keuangan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis ini berjalan. Dan juga ada manajer pemasaran, di mana nanti yang akan bekerja sama dengan mitra dan juga bagaimana caranya kita menarik pelanggan. Lalu ada perencanaan dan bisnis. Langkah pertamanya ada perencanaan awal, langkah keduanya ada kebutuhan modal awal, dan langkah ketiganya ada estimasi pendapatan dan pengembalian. Di sini saya hanya membuat 3 langkah dikarenakan saya rasa untuk UMKM ini, jika 3 langkah ini sudah diterapkan dengan baik, maka saya harap UMKM-nya dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama ada perencanaan awal, yaitu tahap awal dalam mendirikan usaha ini yang berisi langkah-langkah dan juga persiapan sebelum usaha dijalankan dan agar kegiatan bisnis dapat berjalan terarah dan juga resiko bisa diminimalkan. Yang pertama, kami akan melakukan riset pasar dan juga menentukan target konsumen. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal, karena mendasari kebutuhan masyarakat saat ini melihat bahwa Gen Z sekarang itu paling mendominasi. Jadi untuk target pasar kami sudah menentukan, yaitu di kalangan Gen Z, khususnya para pekerja kantor, seperti pekerja muda sekarang ini, ada juga mahasiswa dan juga para pelajar SMA, SMK. Lalu setelah itu kami menentukan konsep produk dan harga. Ini seperti kita menentukan produk yang seperti apa yang akan kita jual, dan kita akan menjualnya dengan harga berapa. Dengan pastinya dengan menyesuaikan dengan beban operasional yang nantinya akan berjalan seperti beban gaji dan juga beban biaya bahan baku. Lalu selanjutnya ada menyiapkan peralatan dan juga bahan baku seperti tadi. Setelah konsep produknya sudah kita buat dan juga harganya juga sudah kita perkirakan, kita mulai akan menyiapkan peralatan dan juga bahan baku. Nantinya kita akan cari reseller yang menjual peralatan dan bahan baku yang murah tetapi dengan kualitas yang masih baik. Selanjutnya, menyusun sistem operasional dan juga keuangan. Di sini akan banyak trial dan errornya, karena mengingat ini adalah UMKM yang masih skala kecil, dan kami juga akan menyesuaikan dengan karakteristik di bisnis kami ini. Selanjutnya ada kebutuhan modal awal. Di sini saya membuat rancangan sederhana terkait kebutuhan modal awal, yaitu ada sewa tempat selama 3 bulan. Karena kenapa kok di sini 3 bulan? Karena di sini kami melihat apakah selama 3 bulan ini akan mendapat feedback yang baik dari masyarakat atau tidak. Lalu ada peralatan kopi, kami estimasikan sekitar 8 juta. Lalu juga ada perlengkapan interior sederhana. Kenapa kami memilih perlengkapan interior sederhana? Karena sekarang ini banyak sekali kopi-kopian di coffee shop di Kota Kediri ini dengan interior yang sangat sederhana atau minimalis, dan itu banyak diminati oleh kalangan remaja atau Gen Z. Lalu ada bahan baku awal, kami estimasikan sekitar 2 juta. Lalu ada juga perizinan dan juga promosi awal, kami estimasikan sekitar 1 juta dengan total modal awal yaitu 20 juta. Untuk
plan modal awal ini masih kami estimasikan hanya berjalan selama 3 bulan. Setelah itu, ketika kita mendapatkan feedback yang baik, mungkin kami bisa dari keuntungan setelah 3 bulan itu kami akan mengembangkan bisnis kami lagi, seperti mungkin menambah interior atau menambah peralatan kopi yang lebih lengkap. Lalu ada estimasi pendapatan dan juga pengembalian modal. Di sini kami estimasikan untuk penjualan per hari minimal ada 35 cup dengan kita pukul rata harga satu cupnya itu adalah 20.000 dengan estimasi dalam satu hari kita akan mendapatkan 700.000. Dan juga ada pendapatan per bulan. Untuk per bulannya kami rencanakan itu kita pukul rata dalam 700.000 itu kita pukul rata dalam 30 hari dengan hasil 21 juta. Lalu ada biaya operasional per bulan, kita estimasikan tetap yaitu 12 juta. Lalu ada laba bersih per bulan, yaitu tadi pendapatan per bulan kita kurangi dengan biaya operasional per bulan. 21 juta kita kurangi dengan 12 juta, kita akan mendapatkan laba bersih kurang lebihnya 9 juta. Lalu untuk modal awalnya, dengan estimasi modal awal tadi 20 juta, dan untuk pengembalian modal atau BEP-nya, yaitu kami estimasikan 20 juta kita bagi dalam laba bersih per bulannya, yaitu 9 juta. Jadi estimasi untuk balik modal itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Dan jika nanti kalau kita sudah dapat feedback yang lebih baik, mungkin dari laba yang kita dapatkan itu nanti kita bisa kembangkan untuk bisnis ini menjadi lebih baik lagi, seperti kita tambahin untuk tempatnya, mungkin kita bisa perluas tempatnya, atau mungkin kita juga bisa tambah variasi menu dan juga peralatan yang lebih memadai. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran dengan analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan kami yaitu karena kami memiliki harga yang terjangkau. Lalu kami menggunakan kopi lokal yang berkualitas. Dan lokasi yang kami pilih adalah lokasi yang strategis. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu modal kami yang bisa dibilang cukup terbatas dan brand kami yang belum dikenal dengan luas. Lalu ada opportunity atau peluang. Di sini kami memanfaatkan tren minum kopi yang terus meningkat, lalu juga dukungan dari media sosial untuk kami promosikan brand kami. Lalu ada threat atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing usaha sejenis dan juga perubahan harga bahan baku. Ini yang akan menjadi ancaman paling paling bahaya dalam bisnis kami ini. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran kami. Ya, ini adalah serangkaian rencana dan langkah yang kami susun untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, menarik minat beli, serta mempertahankan pelanggan agar usaha dapat berkembang dan juga memperoleh keuntungan. Yang pertama, kami akan melakukan promosi melalui media sosial, seperti mungkin kami akan bekerja sama dengan affiliate TikTok, atau juga mungkin kami akan buat konten di TikTok, YouTube, Instagram, atau juga mungkin kami akan selalu sering-sering mungkin kita post di WhatsApp kita supaya orang-orang yang punya relasi dengan kita itu mengenal bisnis kita melalui sentuhan personal. Lalu selanjutnya ada diskon pembukaan dan juga promo bundling. Mungkin untuk tahap awal kami akan membuat seperti diskon seperti buy one get one atau diskon 50%. Lalu juga mungkin ada promo bundling, mungkin membeli 5 gratis satu, atau seperti buy one get one seperti itu. Lalu kita juga akan bekerja sama dengan aplikasi delivery online seperti Shopee Food, GoFood, GrabFood, Maxim Food, dan lain-lain. Lalu juga ada member card untuk pelanggan setia. Jadi nanti untuk pelanggan itu kami akan tawarkan kartu member card. Kita akan tawarkan member card untuk pelanggan setia kami dengan mungkin untuk di awal dia akan membayar 100.000 atau 50.000. Lalu selanjutnya nanti ketika setiap pembelian mungkin atau setiap kedatangannya nanti akan dipotong, dalam setiap pembeliannya itu akan kami potong harganya dari harga normal 20.000 mungkin kami akan menjadi 18.000 atau 19.000. Seperti itu. Lalu ada alur sistem informasi akuntansi atau SIA yang akan kami terapkan. Yang pertama ada pencatatan transaksi penjualan harian dan juga pencatatan pembelian bahan baku. Di sini kami akan mencatat setiap transaksi yang ada, baik penjualan maupun pembelian. Lalu ada pemrosesan dan klasifikasi data seperti rekap kas yang masuk dan juga keluar. Menurut saya ini sangat penting karena setelah kita catat, kita akan klasifikasikan jenis transaksi-transaksi tersebut. Lalu kita dapat menyusun laporan keuangan dan kita memperoleh laporan laba rugi yang sederhana. Setelah kita tahu apakah ini laba atau rugi, kita akan menganalisis dan juga mengevaluasi keuangan per bulan kita. Lalu mungkin ini akan untuk analisis dan evaluasi ini akan lebih diutamakan oleh pihak manajer keuangan. Lalu setelah itu manajer keuangan akan melaporkan dan juga kepada owner, dan nanti owner yang akan mengambil keputusan baiknya bisnis ini akan dibawa kemana dan akan dikembangkan seperti apa. Lalu setelah pelaporan dan pengambilan keputusan selesai, nanti akan untuk data-data tadi seperti transaksi-transaksi tadi yang sudah diklasifikasikan, nanti kita akan simpan dan juga kita akan rekap demi keamanan datanya. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan dan juga pembaruan sistem. Mungkin ini tadi terkait dengan pengambilan keputusan yang akan diambil oleh owner. Di sini nanti kita akan tentukan pemeliharaan apa yang lebih dibutuhkan dan juga pembaruan sistem
seperti apa yang cocok dengan karakteristik dengan bisnis kita ini. Selanjutnya ada alur sistem informasi manajemen atau SIM. Yang pertama yaitu menginput data penjualan setiap hari seperti tadi kurang lebihnya, lalu mengolah data menjadi laporan mingguan dan bulanan. Jadi kita akan membuat setiap input data penjualan setiap harinya itu nanti kita akan membuat laporan setiap mingguan maupun bulanan. Lalu kita menyimpan data-data tersebut, kita rekap, kita inventariskan dokumentasi tersebut, lalu pengelolaan dan distribusi informasi terkait produk yang dijual. Di sini nanti terkait seperti produk apa mungkin yang best seller di tempat kami, yang harus kami unggulkan, dan produk apa yang mungkin masih kurang peminatnya, dan kita cari solusi bagaimana caranya produk ini agar semuanya dapat menjadi produk best seller. Lalu ada pengambilan keputusan seperti stok, promo, dan juga harga. Jadi di sini mungkin kalau karena ini masih nanti banyak trial dan errornya nanti, mungkin dari harga bisa kami diskon menjadi lebih murah atau mungkin malah terlalu murah. Jadi mungkin kami akan menaikkan harganya sesuai dengan nanti kita estimasikan dengan pajak dan juga sewa ya. Selanjutnya ada pemeliharaan dan juga evaluasi kinerja. Di sini nanti setelah pengambilan keputusan tersebut, kita coba pantau lagi mungkin selama 1 minggu atau 2 minggu, apakah keputusan tersebut efektif kita terapkan atau tidak. Kalau tidak, nanti mungkin kita bisa cari cara lain, kita mencari inovasi baru atau kita kembali ke sistem yang lama. Selanjutnya ada penutup. Bisnis plan ini saya susun sebagai gambaran perencanaan usaha Dipto Coffee dari tahap awal hingga pengembalian modal dengan perencanaan yang matang dan strategi pemasaran yang tepat serta pengelolaan sistem informasi yang baik. Usaha ini diharapkan mampu berkembang dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.